Salve sahabat Katolik semuanya. Bagaimana jika surga dan neraka itu bukan sekedar gambaran, tetapi kenyataan yang pernah dilihat langsung oleh para kudus? Dalam kehidupan sehari-hari kita sering hidup seolah waktu tidak terbatas. Besok masih ada, minggu depan masih bisa diubah, doa bisa nanti, tobat bisa nanti. Namun iman Katolik mengingatkan kita akan satu kebenaran yang sering kita lupakan. Hidup ini sementara, kekekalan itu nyata. Sepanjang sejarah gereja, Tuhan dalam kebijaksanaannya memberi rahmat khusus kepada beberapa orang kudus untuk melihat surga dan neraka. Bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan hati manusia. Hari ini kita merenungkan kesaksian para kudus bukan sebagai cerita sensasional, tetapi undangan kasih dari Allah kepada kita semua. Gereja Katolik mengajarkan bahwa wahyu publik telah selesai dalam Yesus Kristus. Artinya, penglihatan para kudus tidak mengubah iman baru, tetapi membantu kita menghidupi iman yang sama dengan lebih sungguh. Yesus sendiri berkali-kali berbicara tentang surga dan neraka. Ia berbicara tentang kehidupan kekal seperti dalam Yohanes 3 ayat 16, tentang api yang tak terpadamkan dalam Markus 9 ayat 43, dan tentang penghakiman terakhir dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa setelah kematian, jiwa manusia akan menghadapi penghakiman khusus untuk menuju surga, neraka, atau api penyajian seperti dalam KGK 1021 sampai 1022. Penglihatan para kudus adalah panggilan pastoral, cara Tuhan mengetuk hati manusia yang keras dan lalai. Santa Faustina Kowalska, Ratu Kerahiman Ilahi, dikenal karena pesan kasih Allah yang tak terbatas. Namun sedikit orang tahu bahwa ia juga pernah diperlihatkan neraka. Dalam buku hariannya, Faustina menceritakan bagaimana seorang malaikat membawanya melihat tempat penderitaan itu. Yang paling menggoncang hatinya bukan hanya siksaan, tetapi fakta bahwa banyak jiwa berada di sana karena tidak percaya neraka itu ada. Penglihatan ini tidak membuat Faustina putus asa, sebaliknya justru memperdalam misinya untuk mewartakan bahwa Tuhan Maha Pengampun, tetapi rahmat-Nya harus terima dengan pertobatan. Yesus sendiri berkata kepadanya bahwa kerahiman ilahi adalah harapan terakhir bagi dunia. Namun harapan itu bukan alasan untuk menunda pertobatan. Seperti dikatakan kitab suci, sekaranglah waktu perkenaan itu, sekaranglah hari keselamatan, dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Santa Teresa dari Avila, seorang mistikus besar dan pembaharu Ordo Karmelit, pernah mengalami penglihatan singkat tentang neraka. Ia menggambarkan bukan sebagai pengalaman panjang, tetapi cukup untuk meninggalkan bekas seumur hidup. Ia menyadari betapa mengerikannya kehilangan Allah untuk selamanya. Namun yang luar biasa, penglihatan itu tidak membuatnya lumpuh dari rasa takut. Justru sebaliknya, ia terdorong untuk hidup lebih radikal dalam doa, ketaatan, dan pembaruan hidup religius. Teresa memahami bahwa Tuhan tidak menunjukkan neraka untuk menghancurkan manusia,
melainkan untuk menyelamatkan manusia sebelum terlambat. Seperti yang dikatakan Yesus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Seperti dalam Markus 8 ayat 36. Santo Yohanes Bosco dikenal sebagai sahabat kaum muda. Melalui mimpi-mimpi profetis, Tuhan memperlihatkan kepadanya konsekuensi nyata dari pilihan hidup. Dalam beberapa mimpinya, Don Bosco melihat surga sebagai tempat sukacita yang tak terlukiskan, dipenuhi cahaya, damai, dan kehadiran Allah. Namun ia juga melihat neraka sebagai tempat yang tragis dan dosa yang terus dipelihara. Pesannya kepada kaum muda sederhana dan penuh kasih. Tidak ada dosa yang sepadan dengan kehilangan surga. Don Bosco selalu menekankan bahwa kekudusan itu mungkin bahkan bagi kaum muda, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan persahabatan dengan Yesus. Katekismus mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk hidup bahagia bersamanya. Seperti dalam KGK 1024, surga adalah tujuan sejati hidup manusia. Santa Katarina menerima banyak wahyu rohani tentang kondisi jiwa setelah kematian. Dalam dialog batinnya dengan Tuhan, ia memahami satu kebenaran penting. Allah tidak memaksa siapapun masuk neraka. Neraka adalah akibat dari penolakan kasih Allah yang terus-menerus. Jiwa dan kebebasannya memilih untuk menutup diri dari tenang. Yesus berkata bahwa ia datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya, seperti dalam Yohanes 3 ayat 17. Namun kasih yang ditolak tidak bisa menyelamatkan. Katarina mengajarkan bahwa setiap keputusan kecil, memaafkan, berdoa, mengasihi, memiliki dampak kekal. Santa Veronica Guilnani mengalami penglihatan mendalam tentang penderitaan jiwa-jiwa yang terpisah dari Allah. Ia menggambarkan neraka sebagai kondisi tanpa harapan karena jiwa telah menolak sumber harapan itu sendiri. Pengalaman ini tidak membuatnya merasa lebih suci dari orang lain. Justru sebaliknya, ia mempersembahkan hidupnya dalam doa dan silih bagi keselamatan jiwa-jiwa. Gereja mengajarkan bahwa kita dipanggil untuk saling mendoakan, bukan setelah kematian. Seperti dalam KGK 1032, kasih tidak berhenti di dunia ini. Kitab Wahyu menggambarkan surga sebagai persekutuan abadi dengan Allah, penuh sukacita dan damai, seperti dalam Wahyu 21 ayat 4. Sementara neraka digambarkan sebagai keterpisahan kekal dari Allah, sumber segala kehidupan, seperti dalam KGK 1035. Tuhan menghendaki keselamatan semua orang, seperti dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Penglihatan para kudus selalu mengandung dua nada, keseriusan kekekalan pada harapan besar dan kerahiman Allah. Gereja tidak mewartakan neraka untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak manusia hidup dengan kesadaran, tanggung jawab, dan cinta. Saudaraku, surga dan neraka bukan cerita dongeng. Para kudus telah melihatnya. Bukan agar kita takut, tetapi agar kita terjaga. Setiap pilihan berarti, setiap doa berharga, setiap jiwa sangat dicintai Tuhan. Hari ini Tuhan memberi kita waktu. Hari ini pintu rahmat masih terbuka. Mari kita bertanya dalam hati, jika hari ini adalah hari terakhirku, kemana hatiku tertuju? Terima kasih sudah menemani permenungan iman ini sampai akhir. Jika katekese ini menyentuh hatimu, jangan lupa subscribe channel Aku Katolik, bagikan kepada keluarga, OMK atau komunitasmu, dan tuliskan refleksimu di kolom komentar. Mari kita belajar iman Katolik bukan untuk takut, tetapi untuk siap pulang kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Salve.